Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan pemikiran reflektif kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus memahami dan mengaplikasikan di dunia nyata terkait semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan contoh dan suri teladan, di tengah membangun semangat, dan yang terakhir adalah memberikan, mendorong, atau dalam hal ini adalah semangat dan moral. Semboyan di atas menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Kemudian, pendidik dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang kita ajarkan kepada peserta didik harus menuntun mereka terhadap kodratnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntun dalam hal ini adalah sejalan dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Kita memberikan contoh dan teladan, kemudian membangun semangat mereka dan memberikan atau mendorong semangat dan moral mereka dalam pembelajaran. Akan tetapi, hal yang perlu diingat, kita hanya menuntun terhadap peserta didik, bukan merubah kodratnya. Hal ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, menganalogikan pendidikan itu seperti petani. Jika kita mempunyai bibit jagung, maka jangan berharap akan tumbuh padi. Dan cara menanam padi tidak bisa diaplikasikan terhadap bibit jagung yang nantinya tidak akan berhasil. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini dapat diartikan sebagai kita sebagai pendidik harus mempersiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat dan menjawab tantangan zaman sehingga mampu bersaing dan bertahan di masanya. Kodrat, keadaan ini menjadi hal yang penting. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam memberikan pembelajaran sesuai dengan lingkungan di mana mereka tinggal agar pembelajaran lebih bermakna dan dapat difahami oleh peserta didik. Dan juga ada kodrat zaman. Maksudnya adalah sebagai pendidik kita harus memberikan pembelajaran yang relevan dengan zaman sekarang. Sebagai contohnya adalah seperti pemanfaatan teknologi saat ini itu bersifat wajib, dikarenakan di era 4.0 ini semua peserta didik dituntut dapat beradaptasi dengan teknologi, terutama internet dan gawai mereka. Sebagai pendidik pun kita harus memperbaharui pembelajaran dengan metode yang bersifat kekinian agar dapat memperoleh pembelajaran yang berkaitan erat dengan teknologi. Tentu, jika ini diaplikasikan secara nyata, maka pembelajaran yang saya berikan akan lebih bermakna, lebih memahami siswa dan dapat menuntut kodrat peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Menjadi siswa yang bersaing, berdiri sendiri, dan dapat siap dengan perubahan zaman. Dalam kenyataannya, pembelajaran yang saya lakukan masih sedikit menyentuh jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, melalui pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini diharapkan saya lebih bisa menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.